Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas soal-soal fisika dasar satu. Jadi, soal yang saya berikan ini adalah salah satu kuis yang saya berikan juga di kelas saya beberapa minggu, 2 minggu yang lalu ya. Cuman karena kepotong waktu liburan, jadi baru saya sempat buat videonya sekarang. Ada 4 soal, soalnya terdiri dari materi kinematika, dinamika, usaha energi dan momentum. Ya, jadi cuman saya mengharapkan ya walaupun di sini nanti akan ada solusi, saya harap ketika kalian membaca soal di video ini, jangan kalian pause baru kalian kerjakan sendiri gitu ya. Jadi jangan jangan langsung jangan langsung nonton solusi akhirnya gitu ya. Baru nanti kalau tidak paham mungkin bisa merujuk ke solusi akhir di video ini. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Sebuah bola ditembakkan dari atas suatu gedung menuju gedung lain yang terpisah sejauh 50 meter. Ya. Bola tersebut ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Kecepatan awal. Jadi ini adalah V0. Ya. Bola tersebut ditembakkan 20 meter per detik dan sudut 40 derajat dari garis horizontal. Di manakah posisi Y? Posisi Y berarti ini ya. Ini Y-nya, ya. Di mana ke posisi jatuhnya bola atau Y-nya ini ya? Di mana? Artinya petunjuk gunakan ketinggian awal bola ini kita gunakan ini sebagai titik referensi atau titik nolnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat ini berapa jaraknya, berapa ketinggiannya. Atau mungkin berapa jarak dari titik referensi ini ke titik jatuhnya bola gitu ya. Nah, ini yang akan kita cari. Tentu ini merupakan soal aplikatif dari parabola. Ya, oke. Nah, bagi kalian yang ingin menonton materinya terlebih dahulu, silahkan dilihat video saya yang terkait gerak parabola ini ya. Di sana saya detailkan bagaimana kecepatan di sumbu X itu berlaku apa dan kecepatan di sumbu Y itu berlaku apa. Ya, oke. Jadi silahkan di pause lalu coba kalian kerjakan masing-masing. Oke, kalau sudah di pause, kita lanjutkan untuk menjawab soal ini. Bolanya tadi ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per detik dengan sudut 40 derajat. Oke, kita tinjau di titik awal dulu ya. Berarti di sini kita punya apa? Kita punya kecepatan di sumbu X. Ya, kita punya kecepatan di sumbu X. Ini kita ambil dan kita punya kecepatan di sumbu Y. Ya, ini kita buat Vx. Oke, atau V0x dan ini adalah V0y. Ya, oke. Sebelum ke sana, kita pilah-pilah dulu apa-apa aja yang berlaku dalam gerak parabola. Setelah kita punya kecepatan sumbu X dan kecepatan sumbu Y, lalu kita punya di sini yang namanya ya gravitasi ya. Gravitasi arahnya ke bawah. Jadi di sepanjang ini juga nanti akan ada gravitasi ya. Gravitasi arahnya ke bawah. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, sekarang tergantung kita pemilihannya. Ya, apakah arah ke atas itu kita buat positif atau negatif, tergantung ya. Oke, tapi itu nanti kita bahas. Nah, kita tinjau dulu soalnya. Ingat, ini adalah kinematika. Jadi, saya tekankan lagi, untuk kecepatan, untuk sumbu X, di sumbu X, berlaku apa? Gerak lurus beraturan. Nah, dan di sumbu Y, berlaku apa? GLBB. Nah, konsep ini nanti yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan kita. Ini konsep pertama. Kenapa? Perhatikan. Di sini kita disebutkan X. Jarak dari sini ke sini adalah 50 meter. Kita buat X sama dengan 50 meter. Ya. Untuk sumbu X berlaku GLB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Itu artinya kita bisa menggunakan ya apa? Ya, berarti X sama dengan Vx dikali T. Ya, berarti kecepatan di sumbu X itu sama dengan T. Yang mana, perhatikan, kecepatan di sumbu X itu selalu konstan, yaitu V0x. Kenapa konstan?
lihat lagi di video sebelumnya ya. Oke, tapi saya jelasin di sini aja. Oke, perhatikan kecepatan di sumbu X selalu konstan dimanapun dia. Ini Vx, di sini V-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, di titik ini seumpamanya Vx tetap ke sana. Nah, di sini sekarang V-nya bergerak ke arah bawah, searah dengan gravitasi. Makanya tadi lihat Vx selalu konstan bergerak ke arahnya ke kanan, itu berlaku GLB. Sedangkan kecepatan di sumbu Y, lihat awalnya dia ke atas, di sini V-nya bernilai 0 di titik puncak, dan ke bawah dia arahnya ke bawah. Artinya berubah beraturan. Ya. Itu nanti. Nah, berarti di sini kita dapatkan Vx, kecepatan di sumbu X di setiap titik atau di setiap saat itu sama dengan V0 X, ya, kecepatan di sumbu X. Nah, dari sini nanti kita akan dapat berapakah waktu yang dibutuhkan bola untuk berpindah dari sini ke sini. Jadi waktunya ini nanti akan kita gunakan untuk di sumbu Y. Paham? Saya harap paham. Kita mulai aja ya. Oke, jadi kita lihat terlebih dulu ya. Kita coba pilah-pilah dulu ya kecepatan awal. Kecepatan awal. Kecepatan awalnya ada dua, yaitu di sumbu X, V0 X, dan di sumbu Y, yaitu V0 Y. V0 X itu apa? Ya, V0 cos theta, kalau ini tadi theta ya. 0 cos theta, dan V0 Y-nya adalah V0 sin theta. Ya. Saya harap ini udah bisa paham ya dari mana kok bisa cos V0 X-nya, karena dia berada di posisinya di samping sudut, sedangkan V0 Y-nya berada di sini ya. Atau kalau kita proyeksikan ke sini, ini adalah V0 Y ya. Berarti arahnya di depan sin theta. Oke, jadi di sini tinggal kita masukkan V0-nya tadi adalah 20, cos theta-nya adalah berapa? 40 derajat ya. Dan di sini 20 sin 40. Oke. Nah, hasilnya adalah ini kita langsung masukkan aja, tinggal menggunakan kalkulator 15,3 meter per detik. 20 sin 40 itu hasilnya nanti adalah 12,9 meter per detik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih kecepatan tadi ya, kecepatan awal ya, kecepatan awalnya. Nah, sekarang kita tinjau tadi untuk sumbu X, untuk sumbu X tadi berlaku apa? Ya, GLB, di mana GLB itu adalah X sama dengan V X, otomatis ya kecepatan di sumbu X dikali T. Di mana tadi kecepatan di sumbu X ya, Vx itu sama dengan V0x gitu ya. Nah, X-nya kita ketahui X-nya adalah 50 meter. Berarti kita dapat Vx-nya tadi adalah, karena Vx sama dengan X 15,3. 15,3 dikali T. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan berapa waktu bola selama berada di udara atau sebelum menyentuh dinding di gedung ini. Ya, waktunya adalah 50 per 15,3, kira-kira 3,27 detik. Ya. Nah, kita dapat waktunya. Nah, sekarang kita tinjau untuk sumbu Y-nya. Ya. Untuk sumbu Y tadi berlaku GLBB. Ya. Berlaku GLBB. Nah, itu artinya kita bisa mendapatkan berlaku rumus GLBB. Tinggal masukkan aja Y sama dengan kecepatan awal di sumbu Y, kan gitu ya, dikali waktu ditambah setengah GT kuadrat. Ya, kenapa G? Karena ini tadi kasusnya adalah gerak parabola. Dia selalu berpengaruh terhadap kecepatan atau percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Sedangkan sumbu Y tadi arahnya ke atas untuk sebelum dia mencapai puncak, dan ketika dia mencapai puncak nantinya adalah dia ke arah bawah gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau di sini deh. Selama selama bergerak. Nah, dari sini kita bisa dapatkan Y-nya, Y tadi adalah jarak yang ini ya. Jarak dari ini.
yang ini. Ya, ini adalah Y-nya. Jadi kita ingin mencari dari kecepatan awal ya dengan menggunakan GLBB tadi ya. Ini. Oke, berarti kita bisa buat sekarang seperti ini. Y itu yang mau kita cari, fenol Y-nya. Fenol Y tadi arahnya ke atas ya. Perhatikan lagi, kita perhatikan sebentar. Ya, ini fenol Y tadi arahnya ke atas. Ya. Nah, sekarang G-nya ke arah bawah. Terserah kita mau pilih mana. Kita ambil aja ke bawah itu arahnya negatif ya. Berarti di sini kita dapatkan sekarang kita mendapatkan fenol Y ya. Fenol Y berarti fenol Y-nya tadi kita dapatkan 12,9. So, 12,9 dikali waktunya tadi adalah 3,27. Ntar kita pilih dulu ya. Kita buat fenol Y kali T kurang setengah GT kuadrat. Ya, kita buat G. Oke, fenol Y-nya berarti 12,9 dikali T-nya tadi adalah 3,27 dikurang setengah kali 10 kali T kuadrat. T kuadratnya 3,27 kuadrat ya. 10 kali berapa nih? 3 kuadrat ya, 900-an bagi 450-an ya. Oke, kira-kira ini nanti hasilnya adalah Y sama dengan minus 105 meter. Minus 105 meter itu artinya apa? Nah, ini kita dapatkan nilai Y ya. Itu artinya, perhatikan. Kita dapatkan di sini Y-nya adalah minus 105 meter. Minus itu artinya berarti di bawah titik referensi kita gitu ya di sini. Jadi bolanya tidak jatuh di sini. Ya, tapi berada di bawah titik referensi kita. Atau minus 105 meter. Nah, ini adalah posisi jatuhnya bola nantinya ya. Ya, ini adalah solusi untuk soal nomor 1. Sebenarnya cukup gampang, hanya menggunakan konsep GLB dan GLBB. Ya, hanya saja nanti membutuhkan konsep gerak parabolanya gitu ya. Oke, ini untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2.